Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia dan kembali kami hadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan kali ini kami akan menghadirkan Dr. Faris Nurwidya, seorang dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia melalui sambungan Skype maksud kami. Dr. Faris, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Bayu, kabar baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya dok. Dan untuk Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda sudah kami terima seputar virus corona. Kita akan ada 2 segmen ke depan. Bagian pertama akan kami hadirkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir melalui media sosial Instagram @sapa_Indonesia_Kompas TV dan @Kompas TV. Juga Anda bisa bertanya mengenai virus corona ini di nomor telepon interaktif Sapa Indonesia 021 5366 0500 mulai sekarang. Dr. Faris, kita mulai ya dengan pertanyaan pertama dari netizen. Yang ini ada @Bambangbro. Dokter, apa virus COVID bisa larut di dalam air? Dan apakah bisa hidup di air? Silakan dok. Ya baik, terima kasih Bayu. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Jadi kita harus kembali kepada sifat dasar biologi suatu virus. Ya, jadi dia perlu ada dalam sel hidup, prinsipnya begitu. Ya. Nah, dan kita tahu sebetulnya air juga adalah suatu lingkungan yang nyaman untuk perkembangbiakan suatu sel. Jadi kita sebenarnya tidak bisa memastikan apakah suatu air itu mengandung virus apa enggak. Karena masih mungkin, walaupun yang jelas virus itu membutuhkan sel hidup. Oh, jadi tidak mungkin juga di air itu dalam jangka waktu yang lama dan dia bisa hidup selamanya di situ, begitu ya dok ya? Betul, dan terutama air yang mendapatkan pajanan sinar matahari langsung ya, ultraviolet, ya itu biasanya tidak visible, tidak nyaman bagi si virus untuk bertahan hidup. Ya, baik, mudah-mudahan ini menjawab. Saya lanjut ke pertanyaan berikut dari Seisellarini Wati. Mudah-mudahan saya betul ini mengucapkan nama netizen ini. Dokter, berapa lama jangka waktu seorang OTG, orang tanpa gejala, itu bisa terus menularkan virus? Dan apakah orang OTG bisa sembuh sendiri atau bisa semakin parah? Dr. Faris. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini pertanyaan yang sangat penting. Ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan penyakit COVID ini, seorang OTG itu sebetulnya dia dalam masa inkubasinya bisa sampai 14 hari. Dan dalam 14 hari itu, kalau misalnya jumlah virusnya bertambah, maka dia akan masuki fase menggejala, ya. Dan ini masuk dalam keadaan ODP sekitar 4-7 hari biasanya, ya. Nah, di sini ketika dia masih punya peluang untuk sembuh sendiri, kalau daya tahan tubuhnya baik, maka dari ODP ini dia bisa menjadi sembuh spontan, ya. Ya kita mengharapkan sebetulnya antara 70-80% populasi yang terinfeksi bisa sembuh spontan, tetapi akan ada sejumlah pasien yang berlanjut menjadi PDP, jadi infeksinya berlanjut ke organ paru, dan ini bisa memakan waktu hari ke-8 sampai hari ke-12. Jadi sebetulnya peaknya jumlah virus dan respon inflamasi yang paling tinggi itu di antara hari ke-9 sampai hari ke-13. Jadi ini masa-masa yang sangat krusial. Jadi kalau seseorang bisa bertahan hidup sampai hari ke-14 sejak dia terinfeksi, tinggi harapannya untuk bisa sembuh. Oh, begitu. Demikian, Bayu. Ya, saya coba sedikit ingin bertanya nih, sedikit penasaran ya dok. Jadi kalau kita OTG nih, kemudian kita lihat nggak menunggu sampai 14 hari, mungkin dalam 2-3 hari kita kemudian ada gejala, demam misalnya sangat tinggi dan segala macam, kita mungkin menunggu lagi apakah dengan minum obat-obatan yang biasa kita minum, kemudian kita menurun atau makin parah gejalanya. Kalau makin parah mungkin kita harus ke rumah sakit dan lain-lain, hal semacam ini yang mungkin harus dijaga. Sementara kalau tidak mengalami gejala apapun dan kita sudah 14 hari begitu, sebetulnya itu bisa dianggap di tubuh kita sudah nggak ada virus corona atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau misalnya sampai 14 hari itu ternyata kita tidak ada gejala, maka menurut WHO dan Kementerian Kesehatan kita sebetulnya sudah melewati masa inkubasi, ya. Seharusnya kalau seseorang itu terinfeksi, maka
biasanya di hari ke-15 mungkin udah muncul gejala, tetapi kalau sampai hari 14 sejak kita kontak misalnya, Ya. maka kemudian tidak ada gejala, kemungkinan besar kita sudah sembuh spontan ya, dan tubuh kita bisa menahan, Ya. atau memang kita dari awal tidak terinfeksi. Oh, oke. Ya, jadi tetap tenang itu paling penting juga ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikut kalau begitu Dr. Faris dari Betty Dianira, @Betty Dianira. Jika ada rencana saya tinggal bersama orang tua, apakah sebaiknya melakukan tes dulu dokter? Bagaimana caranya? Baik, terima kasih Bayu. Jadi perlu kita catat di sini bahwa sebetulnya kita tidak bisa membedakan apakah kita karier, apakah kita OTG, atau kita benar-benar tidak terinfeksi. Dan sedangkan kita ingin bersama gitu dengan orang tua kita. Sebetulnya kan anjuran utamanya adalah kita menghindari kontak ya, terutama dengan orang tua kita karena mereka generasi yang sangat tinggi resiko fatality rate-nya. Itu yang pertama. Jadi kalau memang tidak bisa dicegah bahwa kita akan stay dengan mereka dan kita tanpa gejala, maka taruhlah kita ambil worst scenario bahwa kita seorang OTG. Apa yang harus kita lakukan? Maka satu, sebetulnya kita bisa melakukan PCR. Jadi PCR ini pada orang OTG bisa memiliki kemampuan menangkap detection rate sekitar 50-70% ya kalau dilakukan lewat orofaring, tapi kalau lewat nasofaring, lewat hidung itu sensitivitasnya lebih tinggi. Jadi disinilah catatan bagi rapid serologi test, bahwa rapid serologi test tidak bisa menangkap, tidak bisa mendeteksi virus pada orang yang sebetulnya terinfeksi pada periode tanpa gejala. Jadi di sini kelemahan dari rapid serologi test. Justru ketika orang-orang tanpa gejala, maka yang bisa membantu mendeteksi keberadaan virus itu adalah PCR atau rapid test yang tapi itu antigen, bukan antibody. Jadi itu saran saya. Demikian, Bayu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Faris untuk jawaban-jawabannya kepada netizen kami untuk tanya jawab COVID-19. Kita jeda dulu Dr. Faris dan juga pemirsa Sapa Indonesia, dan setelah ini kami akan menjawab line telepon interaktif Anda di Tanya Jawab COVID-19.